Bapak Ibu undangan, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, Siti Ashifa hari ini 12 tahun, kelas 1 SMP di SMPN 9 Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Ketika kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, Bapak Ibu, Siti Ashifa sering diolok, sering dibully, dikatakan Sifa hitam, Sifa legam. Siti Ashifa adalah anak yang biasa, tidak memiliki prestasi di sekolah. Bapak Ibu, kelas 1 sampai kelas 6 SD itu terulang terus. Siti Ashifa menjadi anak yang biasa, yang membuatnya berbeda adalah dia diolok-olok, dia dibully. Wisata Literasi Nasional tahun 2022 menjadi guru kelas dunia literasi, cinta dan karakter. Lagi selamat kami ucapkan kepada Ibu Wali Kota Singkawang, kepada Mas Dik Doang, selamat kepada Direktur Forum Indonesia Menulis Bapak Farul Al-Razi. Bapak Ibu peserta, kami mohon dengan hormat untuk berdiri agar nanti terlihat dari belakang kita semua berfoto bersama. Hatinya dibuka, pintunya ditutup. Mohon izin Pak, mohon izin pinjam HP-nya. Boleh ditutup pintunya. Dia nggak dapat bangku, boleh duduk di bawah atau menempati tempat duduk. Ayo istighfar semuanya. Ikuti kata-kataku ini. Ini HP. Ini HP. Anda harus tahu nomor-nomor yang akan dihubungi baru bisa terhubung ya. Betul ya? Dulu Ibu Wali ingat ya, ibu kita nggak punya HP sama sekali ya. Entah bagaimana aku di TK Menteng Atas Kalimalang, Pasar Rumput, Jakarta Selatan tertabrak beca. Kok ibu tahu ya? Ibu tahu dari mana ya? Gak ada yang menghubungi dia. Hati. Ulangi. Ini hati. Ini hati. Ini HP. Ini HP. Saya ingin bertanya, canggih mana HP atau hati? Hati.
yang serius ya. Aku nanya canggih. Oke, pertanyaannya coba. Tidak sesuai yang diharapkan. Canggih HP atau hati? Jawabannya. Ya udah, saya kasih petunjuk. Ini buatan manusia. Ini buatan hati. Bukan. Jadi Buatan hati. buatan Tuhan. Tuhan. Jadi canggih mana? Hati. HP atau hati? Hati. Tapi Anda sering menggunakan HP atau hati? Hati. Istighfar. Gak mungkin selagi saya bicara dari hati ke hati, Anda memegang HP, menghidupkan HP, masih berhubung dengan orang yang ada di luar. Nah, istighfar. Apapun yang kamu minta maaf sama Tuhan kamu. Sudah, kita bisa simpan ini. Hari ini saya diundang oleh Jokowi sebenarnya. Tapi saya lihat yang undang guru-guru, jadi saya minta maaf Pak Jokowi untuk hadir untuk menemui guru-guru. Cuma ada kereta sama kebo, bunyinya bohong. Oke, tepuk tangan semuanya ikhlas. Tepuk tangan yang ikhlas. Boleh nggak yang moto nggak usah berdiri? Saya sebenarnya ke Singkawang ini menghindari untuk menjadi tidak terkenal. Saya ini orang terkenal banget udah. 5 Panasonic Award ke Eropa, Asia, Eropa. Pembawa obor Olimpiade 2008 jam 8 tanggal 8 di negara paling besar di dunia, China. Saya mundur dari dunia ketenaran itu bukan karena sudah tidak laku, tapi hanya ingin menjadi guru. Lalu kalau saya menjadi guru tidak menghormati orang yang ada di depannya, ingin menjadi guru, sia-sia kehadiran saya ini. Istighfar lagi, Ustaz. Begitu kamu dengan ikhlas mendengarnya, ini rahasia ilmu. Kamu keluar pintu, kamu naik kendaraan, sampai di rumah, makan, berjumpa dengan keluarga, nonton televisi, mandi. Keesokan harinya karena kamu mendengar dengan ikhlas, yang buruk akan terbuang dengan sendirinya. Dan yang baik itu akan menjadi ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama qalbu. Ilmu itu tidak menjadi beban pikiran, hafalan. Lalu qalbunya hidup sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Bagi Islam, tumbuh 99 akar, pohonnya nanti melebihi raganya sendiri. Sehingga guru-guru itu mampu menyintai orang lain, bukan hanya diri. Mohon izin, bunda kali ke depan. Andai dia istri saya. Namanya siapa? Yuliani, Pak. Yuliani. Andai dia istriku dan kita menikah lalu kita punya anak, lalu Ibu Yuliani menjaga anak kita, bagi saya dia perempuan biasa-biasa aja. Tapi kalau Ibu Liana, dia istriku seorang guru, mampu menyintai anak-anak orang lain, bagiku Bu Liana bukan hanya orang yang pantas kucintai, tapi dia makhluk yang wajib hidup di atas muka bumi. Nah, itulah guru, itulah kamu. Jelas bukan? Dari tadi aku udah bilang, ada membisikkan aku guru di pedalaman loh, aku guru di pedalaman loh. Terus, gue harus bisa bilang wow gitu. Padahal Bu, aku nggak nanya, kamu nanya. Istighfar. Saya juga di kota, tapi di Tangerang Selatan. Di tepian sawah saya belajar berpuluh-puluh tahun, 20 tahun.
Allah itu yang basir, yang sami, yang maha melihat dan maha mendengar. Udah yang di pedalaman, kalau engkau adalah cahaya, kau akan dicari-cari. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya lu. Tapi sayangnya, guru itu hanya bisa mengajar, tapi tidak bisa mengantar. Saya kasih tahu ya, udah surga itu mudah ya. Surga itu bernama suami. 2 pertanyaannya, ayah, udah makan belum? Sudah mah tadi rapat. Nih yang kedua udah pasti dia belum. Karena pembantu boleh menawarkan makan. Bapak mau makan nggak? Sudah siap. Boleh bu? Ada nggak pembantu bilang, Bapak cinta nggak? Apa bedanya pembantu rumah tangga dengan ibu rumah tangga? Tuh jelas. Bang Dik, saya orang Singkawang, adabnya kalau timur, gak mungkin saya ngomong begitu, mahal. Karena sama bapak digini lagi, kamu nanya. Ya udah bu, ibu tenang aja, ini literasi. Literasi itu bukan menulis, membaca, menulis, mereka-reka apa yang terjadi, mengikrokan ayat-ayat kaunia, bagaimana berpikir. Itu literasi pak, saya takut mereka bikin buku. Bu, jadi kalau bapak, ya, ibu malu, tenang, ibu pakai daster, yang agak lebar, jangan pakai daleman. Panggil itu bapak, pak. Di situ manggil suami apa? Mas. Mas. Ayah, ayah, panggil lu ya. Nih, tips. Kalau kamu nggak bisa begini, literasi kamu hancur, ngajar kamu berantakan, guru kamu nggak pernah bener. Nih lihat, ayah, jangan pakai dalaman. Begitu dia nengok, bisa. Ibu, saya juga. Ibu nih ya, orang terhormat, terpandang, tapi ibu adalah istri. Biar dimanapun kedudukannya di hadapan Tuhan itu, ibu dia imam, suaminya. Nah ibu jangan lupa nanti begini. Lihat ibu kalau melakukan nanti sepulang dari sini, ibu akan dipilih kembali. Nah, lihat ya. Saya ini belajar ikronya lama. Kalau beliau ini seorang istri yang baik di rumah, maka baik juga dia bernegaranya. Bang Dik, boleh tanya ikan? Kenapa dia pakai masker terus? Karena senyum di bibirnya yang luar biasa, hanya milik suaminya. Kalau nggak bisa nari depan suami, duduk aja gini. Dia nonton TV panggil Pak, begitu nengok. Bilang getek nanti malahan. Apa getek? Bapak duduk di depan sebagai orang terpandang, pakai kopiah, jidat hitam, jenggot panjang. Kalau istrinya Pak nggak ngomong begitu Pak. Saya ulangi Pak ya. Selamat datang penderitaan. Ada suami. Mana ibunya? Tobat bu, tobat. Lagu yang cocok buat ibu. Pak, begitu nggak ibu? Enggak. Ya udah, saya nyanyiin. Ayo kita bareng-bareng buat ibu. Istighfar bu. Insaflah wahai manusia, jika dirimu berdoa. Stop. Bang Dik gimana Bang Dik? Kalau saya punya suami, punya istri, taruhlah saya istri ya, andai cium tangan nggak mau, menghormati, luar biasa bu, dia mengalihkan pandangannya, uang belanja tidak amanah,
Anak-anak tidak diajar, rumah berantakan, kerjanya main HP, keluar aja ke mall. Ibu kita datang nggak disambut, dia bilang tuh ibu lu. Secara syariat kita pantas menceraikannya, tetapi secara hakikat jangan-jangan pasangan kita itu adalah disengaja oleh Allah agar kita jadi kekasihnya lewat pasangan. Jangan ada menunjuk. Kalau di sini ada di antara kalian yang single parent, bahasa Singkawangnya canda, dia memutuskan untuk hidup sendiri dan dia bercerai dari suaminya karena penderitaan, saya kasih tahu ya, tidak akan ada kebahagiaan dalam pernikahan berikutnya. Lihat tadi cerita Pak Ustadz tentang siapa Nurfa, Siva, tentang penderitaan. Saya kasih tahu mau kamu, penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertata di situ. Jadi sekarang siapa yang sedang menderita? Senyum. Nikahilah penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah pahala. Kenali ini, hari raya kita bukan Imlek, bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, bukan Natalan. Hari raya seorang hamba itu ketika penderitaan itu datang padamu. Tuhan lagi dekat banget sama kita. Jangan curhat ke orang lain. Hei guru-guru pedalaman, simpan dalam posisimu. Nabi siapa yang tidak menderita? Semuanya menderita. Tapi kata siapa dia menderita? Dia kekasih. Ciri-ciri kekasih ada di sini. Apa indikasinya? Dia sudah tidak bisa membedakan mana penderitaan dan kebahagiaan. Sama aja. Jadi siapakah penderitaan yang paling banyak? Profesi apakah? Guru. Ayo sekarang kita mau angkat kedua tangan kita berdoa. Doa lagi nih. Ini literasi Pak. Doa itu Pak minta sama Allah. Masih kecil, Ustadz doa apa sih? Minta sama Allah. Udah gede, Ustadz doa itu apa sih? Berhadapan hati dengan Allah. Ustadz udah SMA belajar doa. Doa itu apa? Cara engkau bersyukur. Kuliah, doa itu apa? Memuja dan memuji Tuhan. Tamat dalam kehidupan, doa itu apa? Seorang hamba memuja dan memuji Tuhannya, menghambakan. Jadi kalau ada orang masih berdoa, ya Tuhan hidupku nggak berubah-ubah, dia lupa ada surat cinta sudah turun namanya surat Ar-Rahman. Fabi'ai alai rabbi. Artinya apa? Nikmat mana yang akan kau rasakan? Tubuh. Nikmat mana lagi? Yuk kita berdoa buat guru-guru kita, para ambiya, buat ibunda juga ya Bu. Ini yang doain luar biasa gitu. Penderitaan yang mencakrawala, membumbung di langit, di aras, insya Allah Ibu kepilih lagi. Tapi jangan lupa undang lagi. Apa sih? Mau bercinta nggak malam ini? Bener Bu, saya punya istri. Kalau saya pelit sama istri saya, rezeki saya berhenti di situ. Saya bingung. Bu lagi susah, saya pegang duit aja. Nggak masuk uang. Jadi siapakah suami yang bijaksana itu? Dialah suami yang mengiyakan shopping istrinya. Ada yang nggak setuju? Sebaik-baiknya perhiasan laki-laki itu apa? Istri mertua siapa bilang? Ayo buat guru-guru kita ya, bapak media, para wali,
buat nabi-nabi kita ya. Ayo tangan jangan digini, baru keteknya. Tuhan, apapun kau dipanggil namanya, aku datang lagi. Doa adalah kebaikan yang saya bilang karena kami pandai bersyukur. Buat para guru-guru kami, termasuk orang tua kami yang tiada, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya yang masih ada, diberikan kesehatan. Silakan berdoa masing-masing. Silakan dilanjutkan, Anda minta doa apa? Silakan. Kabulkan ya Tuhan. Kabulkan ya. Kabulkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, tepuk tangannya ikhlas semuanya. Udah salam belum? Udah salam belum? Udah salam belum? Amin. Akan pada video kan? Samping asiknya, udah salam apa belum nih? Oke, hah? Udah salam belum? Sekarang kita mau bagiin kertas. Teman-teman, permainan ini siap-siap panitianya, bangun. Jadi bagikan dulu. Gambarnya hanya 30 detik. Berapa detik? 30. Kalau nggak ada yang paham, jangan ikutan gambarnya. Jangan dibagikan dulu. Siapin di sini, nanti langsung masuk ke dia. Sini depan. Gambarnya 30 detik, ulangin. Gambarnya 30 detik. Yang sudah kelar sebelum 30 detik, angkat gambarnya, tutup spidolnya. Jangan pakai bolpennya sendiri. Tunggu dulu kamu. Tunggu. Yang gambarnya sudah selesai sebelum 30 detik, tutup, angkat gambarnya. Boleh? Jelas? Tapi yang udah 30 detik masih gambar, Anda batal, Anda boleh keluar. Jelas? Syaratnya ikhlas, ulangin. Ikhlas. Jujur. Istiqomah. Ya, mulai bagikan dengan cepat. Langsung baginya jangan satu-satu ya. Ini juri aja yang depan. Bu, ini luar biasa ini Bu, 1000 orang. 1000 orang, nggak ada yang bergerak, nggak ada yang main HP. Tadi ada yang bunyi Bu. Udah ngambil kan? Itu doanya langsung dijawab sama satelit. Yuk, kita pergi ke belakang. Estafet ke belakang. Kita bagiin semuanya. Yuk, yang belakang cepetan. Langsung ke belakang. Kertasnya belum, kertasnya. Juri ya. Bapak juri ya Pak ya. Sabar Pak, jangan pegang HP dulu, sabar. Ya Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin saya yang masih menyimpan HP. Angkat gambarnya. Sudah ya? Oke, cukup. Gak ada gambar lagi ya. Saya minta ini. Oke, tepuk tangan semuanya ikhlas. Lebih ikhlas lagi. Tambah ikhlas. Baik. Tadi ibu nanya di bawah. Ada seorang ibu nanya, saat aku sarapan, sekolah alam itu apa sih? Masih ada yang mengagumi gambarnya dari ini. Ya, taruh. Ntar kita bahas. Taruh ya. Guys, istighfar. Pohon itu ayat. Ulangi. Ayat itu tanda. Tanda siapa kita? Ya, Nabi yang pertama diciptakan Nabi siapa? Siapa istrinya? Ini pintar nih Bu. Guru-guru lain saya tanya, siapa istrinya Nabi Adam? Bu Adam katanya. Tepuk tangan buat kalian semua. Pendidikan agamamu bagus. Peristiwanya Nabi Adam dicatat dekat pohon, namanya pohon khuldi, pohon keabadian. Apakah Nabi Adam tertipu daya? Tidak. Baca yang benar. Dia tidak tertipu. Dia tahu itu iblis. Dia nggak mau. Udah nggak mau abadi juga nggak mau.
tapi tiba-tiba ada suara, aku ini Allah. Beningan itu diikutin aja, hati-hati. Makanya ajakan, ayo Allahu Akbar, nempelin plok, boleh nggak? Hati-hati atas nama Tuhan. Paham? Jadi dicatat pohon kuldi. Nabi-nabi siapa yang menyeberang lautan? Disuruh ketuk apa? Tongkatnya terbuat dari apa? Kayu. Kayunya diambil dari mana? Dengan wasilah pohon dia bisa menyeberang. Ada ibu-ibu nanya, Dik doang ini anak saya yang pertama, mau masuk PAUD, TK, playgroup. Sekolah yang bagus kayak apa? Bu, dari Mikrolet gampang. Gimana masuk ke? Lihatlah yang pohonnya lebih tinggi dari gentengnya. Sekolah yang bagus itu tumbuh pohon di situ. Hah? Kenapa? Apa bu? Sekolah. Makanya Singkawang ini di daerah nggak banyak pohon, lalu ada sekolah di situ. Itu bukan sekolah. Sekolah itu surga bagi anak-anak. Dalam marifat, syariat, tarikat, hakikat marifat. Marifat itu ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho, kasih sayangnya. Apa orang Nasrani bilang? Berkatnya. Itu bu ya, katakan setiap rintik hujan yang turun, ketika dia menyentuh daun, daun itu tumbuh. Dalam selai daun sudah ada 7 malaikat. Malaka untuk jamaknya. Selat malaka mempertemukan selat yang banyak. Malaikat itu kurir sampai nyampai. Jadi kalau ada sekolah dibangun pohonnya rindang di situ. Gurunya berdoa, muridnya mengaminkan. Doa-doanya jauh lebih cepat sampai di hadapan dia daripada pohon yang tidak menanam apalagi merusak. Saya belajar dari orang Cina juga bu, kalau saat Imlek nunggu apa ya bu ya? Hujan. Istighfar. Ente kudu mata duitan nih. Kalau hujan turun dia mengatakan, hujan turun hoki. Kalau nggak turun cilaka wudu tak. Tapi kita orang Islam pak, boro-boro pak berdoa, boro-boro. Sialan nih hujan turun. Banjir becek, cucian gak kering, janjian jadi berantakan. Detik yang sama air hujan menangis dalam kesia-siaannya. Karena air hujan adalah air, dia keluar air mata juga air. Lalu siapa yang mampu melihat? Ya Basir yang maha melihat. Allah berdialog dengan hujan. Allah, aku dikatakan sialan. Bukankah aku fitrahmu dari hulu ke hilir mengalir lambang cinta? Aku dikatakan sebagai sumber kehidupan dikatakan sialan. Siapa yang dikatakan sialan itu ya Allah? Aku, Allah sialan yang dikatakan oleh manusia. Istighfar. Ini kebiasaan saya pak ya, ingat ya, jenggot saya nggak panjang ya pak, jidat saya nggak hitam, tapi kalau turun rintik, baru rintik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang banyak, sebanyak hujan yang turun, dan berikanlah kami berkah. Sebanyak hujan yang turun. Al-Fatihah. Kenapa saya bisa begitu? Iqra harus benar, baca literasi harus benar. Nanti air itu tidak akan turun 3 tahun. Itulah kita akan menemui kiamat. Gak percaya? Mati aja dulu. WA saya ntar udah nyampe. Air adalah pemilah yang bersih dan yang kotor. Air adalah alat rekam doa yang paling canggih di atas muka bumi. Ya, sekarang kau gambar apa itu? Siapa yang menggambar pohon? Pak, tolong Pak, juri-juri semuanya Pak ya. Dikasih kertas lebar, ya. Tapi kita ikrokan pohonnya kecil di pinggir, di tengah. Ya. Tolong yang gambarnya kecil diangkat.
Stop. Turunin. Mohon izin Pak. Ini acara bukan untuk saya. Jujur, ikhlas, istiqomah. Ulangin. Jujur, ikhlas, istiqomah. Ibu tidak ngangkat, padahal pohon ibu kecil. Mbak, ini bukan untuk saya. Kamu akan melihat diri kamu sendiri melalui pohon kamu. Jadi kita beri tepuk tangan yang barusan ngangkat, kita respect. Saya ulang ya, Bang Dik, gimana cara mengukur kecilnya? Masih bisa digambar pohon lain. Sekarang yang gambarnya kecil, walaupun saya di ujung sana nggak bisa melihat. Tolong diangkat yang gambar pohonnya kecil. Mas, kamu masih kecil nih Mas. Jangan lihat. Kamu besar. Yang kecil. Kecil. Ya. Sini gambarnya. Iya kaget. Saya nyuruh gambar apa? Paku payung. Diangkat ya Bu ya. Aku suka sama kamu. Jujur, aku suka yang perempuan begini nih. Itu pohonnya. Keren korek kuping. Yuk yang gambarnya kecil angkat. Tolong angkat. Oke Pak, Dewan Juri, Ibu. Apakah yang gambarnya kecil banyak atau sedikit? Jawab. Banyak, lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Banyak. Oke, turunkan. Kita belajar literasi Pak ya. Karena temanya begitu Pak. Literasi, cinta dan karakter. Kita sedang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anak kecil baru bisa berjalan. Usianya kira-kira berapa tahun? 1 tahun dikasih spidol. Apakah dia sudah bisa menulis? Membaca? Menghitung? Dengan spidol apa yang dia bisa? Coret. Coba kamu literasi dengan itu. Kamu baca dengan itu. Menggambar dulu. Kalau pendidikan jadi cak listung, Baca, menulis, berhitung. berarti pendidikan kita tidak dididik untuk menjadi bangsa pencipta dan penemu, tapi penciplak dan peniru. Karena setiap penemuan itu digambar dulu. Tempat ini bagus nggak? Bagus. Dirancang dulu nggak? Rancang. Digambar dulu nggak? Iya. Jadi Bu, khusus Sengkawang harus jahil dikit ya Bu. Kayaknya yang pertama itu kita belajar mencipta. Karena itu ada nama Allah Al-Khaliq. Jadi kita berlomba-lomba berkompetisi meniru nama dia. Kalau nggak akan lahir ciptaan yang bagus di Sengkawang. Apakah ada nama Allah yang maha menulis? Jawabannya tidak ada. Apakah ada yang maha membaca? Saya langsung bilang tidak ada. Apakah ada yang nama Allah yang maha menghitung? Ada. Al-Hasib. Jadi di sini kalau guru-guru masih mikirin usianya 40, masih mikirin dunia, duit, sampai mati lu mikirin duit. Ini Asmaul Husna Pak. Ini nggak sembarangan, ya. Jadi bunda-bunda yang gambarnya kecil, bapak-bapak tadi, guru-guru, apa artinya, apa ayatnya? Guru-guru itu kurang bergaul. Literasi nih Pak. Iqra. Siapa yang protes? Ibu, mulai sekarang bukan hanya bergaul, gauli Bapak. Siapa di sini guru yang tidak punya Instagram? Angkat tangan. Silakan dengan jujur yang nggak punya Instagram. Ya, itu guru jadul. Tolong difoto anak-anak yang lucu, taruh di hashtag mereka sedang belajar. Doakan ya, orang simpati langsung follow. Terus kamu nanti udah pensiun atau lagi mengajar, Anda bikin bros, difoto, diupload, bros harga sekian-sekian. Lagi ngajar pulang, tiba-tiba ada pesanan 2 kontainer. Bu,
literasi sudah bermigrasi besar-besaran ke dunia maya, masih ngomongin buku aja. Kehadiranmu adalah literasi yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya engkau adalah buku yang berjalan. Karena engkau adalah kitab itu. Jelas tidak? Jadi kemanapun dirimu kau bercahaya karena penuh dengan literasi. Ya, tolong ya yang punya kecil-kecil, gaul ente gaul. Main apa yang dulu? Guru-guru nggak pernah silaturahmi ke guru-guru lain, sekolah lain. Kalau udah event begini aja, juga cuma menumpang, adem. Ya istighfar. Ini aku nggak kritik ya, kalau lihat gambarmu sendiri sayang yang nggak gambar, rugi Pak. Bapak kan tadi dapat penghargaan kan, saya hafal wajah Bapak itu. Saya hafalin siapa yang jadi sombong, yang fotoin. Ada. Jadi yang nggak dapat tenang aja. Ya, ingat pohon itu ayat 47 ayat tentang pohon di Al-Quran. Di surat Ar-Rahman ayat ke-6, pepohonan dan tumbuhan bersujud padaku. Watini tentang pohon. Siddhartha Gautama di pohon Bodhi. Rasulullah ada pohon kurma, ada siwak. Nanti yang mau Natalan tanggal berapa? Beli apa dia? Pohon apa? Pohon cemara, biasanya Natal. Nggak ada pohon Natal. Memang udah terkontaminasi. Saya salut loh Bu di Singkawang ini Bu. Kemarin saya foto dan saya ngomong di depan masjid, namanya Masjid Panglima Cheng Ho. Saya bilang teman-teman, mudah-mudahan diketuk hatinya. Coba bayangin Bu, kan masih banyak Masjid Sayyidina Ali kan bisa. Hanya di Singkawang yang bisa begini, tepuk tangannya ikhlas semuanya. Ibu ini pohon apa sih? Guru tuh harus bisa nyanyi dan gambar. Kalau nggak bisa gambar nyanyi, jangan jadi guru. Kang Sapu aja. Siapa yang menggambar pohon? Kita tahu kalau pohon itu tumbuhnya di mana? Di tanah. Tapi dia tidak ada akarnya. Angkat yang ada akarnya. Angkat. Bu, banyak nggak Bu? Yang ada akarnya banyak kan? Banyak Pak. Banyak. Dikit. Mana sih Pak dikit? Ayo turunkan. Yuk semuanya yang explain. Astagfirullah. Bisa pohon tumbuh tanpa akar. Kamu terjebak oleh waktu 3 detik padahal waktunya masih panjang. Wal fajr, wal asri, wal duha, semuanya tentang pohon. Guru adalah orang yang gak pernah paling sibuk. Karena dia sudah menaklukkan waktu. Apa ciri-cirinya seorang guru yang sudah bisa menaklukkan waktu? Dia tidur, capek mengajar. Ajar mau berkumandang, dia udah bangun, pasti udah bangun. 1 menit, 5 menit udah bikin kopi. Tapi kalau ada guru yang ngajar yang gak ikhlas, ayo sholat. Dan ciri-ciri yang lain, orang telah menaklukkan waktu. Dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Dia ibu, dia ayah, dia ngajar, pengajar, pendidik dia. Dia juga berbisnis, dia juga merawat Instagramnya, Facebooknya, Twitternya. Tapi gue kalau ditanya, ayo ke rumah, ayo silakan. Kita atur waktunya, nggak bilang, sorry gue sibuk ngajar. Saya mau tanya Farul mana Farul? Sini. Dia yang menghubungi saya. Farul, ketika kamu menghubungi saya, kamu lewat manajer nggak?
Enggak. Langsung masuk di gol. Manajer saya Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah beradu ibu. Ibu percayakan dia. Habis ini saya pulang subuh dan jemput sunatan massal. Saya datang, ngapain? Ganti model. Ya enggak, saya kasih semangat buat anak-anak yang disunat. Ya jadi guru itu harus bisa menaklukkan waktu. Bahkan seorang guru, dia seorang wali. Tubuhnya ditemui sedang bertawaf oleh jamaah. Tubuhnya yang lain diperdebatkan sedang ada di pondok mengaji dengan anaknya. Ini guru sibuk. Ibu, sudah melewati pandemi? Anak-anak datang? Saat pandemi? Terus ibu mulianya di mana ketika anak-anak nggak ada? Kau dibilang mulia karena kau memuliakan murid-muridmu. Sadari itu ada. Kalau saya punya rahasia nih Bu, kalau saya ada keinginan, Anda ya, anak-anak doain ibu ya. Kita duduk sini, paku sini. Ya doain yuk, orang tua saya lagi sakit. Doa-doa yang suci itu Bu, dijabah oleh Allah. Kita dulu bayi, nggak bisa makan disuapin, nggak bisa jalan digendong, nggak bisa cebok dibersihin. Kenapa? Karena bayi itu suci. Mulai kita jadi guru, ada jumawa di hati, ikhlasnya tergores seperti sehingga engkau harus banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam karena engkau kotor. Yuk, guru-guru istighfar lagi. Apa ciri-ciri guru yang nggak ada akarnya? Guru-guru itu ya, yang pertama Bu ya, udah jelas ya Bu ya, nggak ngerti siapa dirinya. Kalau orang bilang nggak tahu diri lo, gitu. Tapi guru-guru itu juga ciri-cirinya dia tidak banyak kebisaannya. Karena akar yang banyak berarti guru itu dia banyak kemampuannya. Istighfar. Gak ngejamin juga. Kasihan suaminya ini. Saya jadi protes gimana suaminya. Bu, soal ngejamin saya punya rahasia Bu. La wala quwata illa billah. Saya udah paham itu. Kalau ibu semuanya mau belajar jadi wali, saya bisa ngajar ibu jadi wali. Istri yang bawel, banyak protes, gak cium tangan tadi, itu jalan pintas kita menjadi wali. Tapi kita ini lagi ngomong tentang guru. Guru gak banyak kebisaannya, kamu gak akan dicintai. Di Amerika orang ciptain lagu Happy Birthday to you, royaltinya diurus sama negaranya, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan sepanjang hidupnya. Di sini Iwan Fals bikin 33 album, dibajak, pemerintah ikut campur Pak. Inilah kesempatan kita nggak usah ngomel-ngomel sama negara. Ini surga yang lebar, ini surga yang luas. Ambil video, angkat video, nyalain video, 3, 2, 1. Terpujilah
Kenapa saya videoin? Acara ini akan seperti di dalam goa, hanya pesta yang tahu kita sendiri. Tapi begitu angkat HP, divideoin, diviralkan, orang mengenal bahwa kita adalah pejuang-pejuang di Singkawang. Tepuk tangan buat kalian semua. Matiin lampunya sekarang, kita mau viralkan. Matikan lampunya. Ambil HP-nya, nyalakan baterainya. Yuk, tolong yang benar. Diambil wajah-wajahnya yang pejuang-pejuang ini. Ibu biarin aja ibu, ini biar mereka semua. Yuk, lalu di hashtag. Hashtagnya apa, Farul? Wisata Literasi Nasional Singkawang. Ya. Yuk, nyalain lampunya semua. Matiin semua, matiin. Angkat semuanya, jangan lewat baterai. Yuk, bismillah. Matiin semuanya. Tadi saya lihat ada yang nggak nyanyi, bahkan ada yang nggak hafal. Ya. Yuk, semuanya. Mana HP-nya? Bu, bisa ada baterainya? Terus, biar ibu kita, Cahaya Cum ini bisa melihat bahwa kita ini semuanya kompak, bersatu, ya, cahaya di kegelapan. Ayo, siap, 3, suaranya ikhlas ya, kamera roll, 2, 1, terpujilah. Oke, tepuk tangannya ikhlas. Simpan lagi HP-nya, tetap istiqomah. Sebentar lagi yang istiqomah akan dapat hadiah dari tuannya. Di luar hujan, kamu jangan berpikir macam-macam. Matikan, kita angkat tangan. Hujan turun. Yuk, yang yakin belajar menulis, belajar apa aja, belajar sampai mati. Mati kalau perlu dalam keadaan belajar. Ini guru saya, Buya Arozi Yasin, ngomong begitu Pak. Saya langsung tercengang. Tulisannya banyak, mudah-mudahan Pak Panitia dikasih hadiah. Nulisnya di pohon tadi, jangan dibalik. Boleh yang dokumentasi, ibu lagi jalan ke belakang, karena yang belakang dari tadi nggak ketemu sama ibu. Tulis yang baik. Masya Allah. Coba lihat pohon kamu. Ini dulu nih. Baru ngeliat jalan. Ya, kamu tuh nggak ada akarnya, nggak banyak kebisaannya, ya. Pohonnya kecil, sekarang kamu udah berubah. Misi Pak. Pohon apa ini? Pohon ketapel. Nah, gambar pohon apa ini? Pohon cinta. Oh, pohon cinta. Banyak buahnya pohon cintanya. Ini cinta yang akan tumbuh buat Nah, anak-anak udah lihat kita. pohon apel ya? Tuh, boleh. Buahnya kamu kurang banyak, ya? Disuruh bikin pohon ini cuma ceng. Kalau ibu di belakang nih, jarang ada pemimpin mau belakang begitu. Boleh jangan terima jawab dulu. Ya,
dulu. Tadi pohonnya nggak jelas, yang apa bukan, bukan. Sekarang pohon durian. Tulis, sekarang tulis. Pohon kamu yang tadi kesalahannya apa tulis? Pohon saya terlalu kecil, tapi kurang tahu. Pohon saya mah kelihatan, nggak ada ribuan, cuma ratusan. Mana pohon kamu? Ya, jelas ya. Ini, sekarang udah bagus. Gua banyak dulu. Tulisannya mana? Ini ada deklarasi. Uramanya ini apa lagi? Pohonnya tidak ada buah, tidak ada rumput, tidak ada tanah. Jumlah akarnya 4. Jadi kemampuannya di sini. Jangan begitu dong. Lanjutkan aja. Jadi di gambar selanjutnya akarnya lebih banyak dan menghasilkan buah. Terima kasih Pak. Buah. Ya akar itu lambang apa tulis? Kalau kamu tulis terus saya baca selesai. Nah, Tuhan saya bukan kamu. Tulis. Ibu ya pohon besar tulisannya banyak, pohonnya awalnya kecil. Dulu harus begini Bu ya. Batang kanan, batang sekolah, batang kiri, batang rumah ya. Bisa tetap bergaul bersama keluarga menjadi seorang ibu, seorang guru yang lebih baik lagi. Amin. Yang sudah tanda tangan nama jelas. Harus banget dengan karyawan. Marul, ini mau dikumpulin kasih hadiah rekening Marul. Benar, ya 100.000, 200.000 Pak Presiden. Kamu orangnya masih bimbang, kamu ragu, bukan ini banget, ya. Kamu nggak boleh ragu-ragu lagi, oke? Kamu yang di depan, ya. Bikin menarik lagi dirimu, ya. Kamu nggak apa-apa, gaya-gaya gitu nggak apa. Guru kalau biasa-biasanya nggak jadi panutan juga. Ya. Ingat ya anak-anak, dengan kisah yang sekarang dia punya tokoh-tokoh yang baru. Oke, ya tepuk tangan semuanya ikhlas. Mas, begini Mas, saya mau ngomong sesuatu karena ini energinya luar biasa. Duduk dulu semuanya, kita mau berdoa. Guru itu harus ikhlas. Ikhlas itu apapun yang kau lakukan, kau niatkan hanya untuk dia. Ikhlas itu adalah menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Mulai sekarang, apapun yang kamu terima, responlah dengan baik. Hidup sudah ditulis oleh Allah, tapi belum dicatat oleh malaikat. Takutnya catatan-catatan kamu itu buruk semua. Ikhlas adalah, perhatikan ini, dia adalah kendaraan ruh spiritual kita yang telah akan meninggi, menghubung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Siapa guru yang mengajari ikhlas akan dijemput oleh ridhonya Allah. Penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Jadi guru-guru, walaupun dia guru, dia berkah, hidupnya beda sekali. Ikhlas adalah buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Jadi guru-guru udah gak senang dipuji. Pujian hanya milik kekasihnya. Letakkanlah ikhlas itu di depan, bukan di belakang peristiwa. Ikhlas boleh kamu ucap ulang-ulang, gak apa-apa, asal dalam konteks majelis. Tapi semakin kamu katakan, semakin kamu tidak ikhlas. Guru-guru, terima kasih. Kamu bahagia gak di sini? Nggak, jujur nih, jujur. Bahagia. Bahagianya segini atas mana? So luar biasa. Foto. Ambil gambar. Ayo terus, foto. Oke, cukup. Yuk tepuk tangan semua ikhlas. Ayahanda yang tercinta, mohon izin. Saya nggak punya ilmu apa-apa, saya cuma minta bilang daripada Allah, percikan, teteskan cahayamu yang maha bercahaya, agar saya menjadi cahaya hari ini. Cuma itu aja, jadi saya sebenarnya nol. Jadi terima kasih dengan kerendahan hati. Ibu juga, jarang saya melihat ada wali kota datang meresmikan sampai di akhir. Tepuk tangan buat beliau. Karena Nina suka begitu, alhamdulillah. Tadi makan, kita makan malam. Ayam tadi sentuh, bebek tadi sentuh, mesennya ikan asin. Tepuk tangan buat
Malah saya rendah hati. Ya. Terima kasih juga, beliau juga yang luar biasa. Orang senior, bahasa Inggrisnya luar biasa, bahasa Cinanya, mutahik Cina itu udah ketemu. Lancar orang sehingga hari itu saya langsung tahu dan mengukur saya harus bicara tentang apa nanti. Oke, ada Ustadz di sini kita mau berdoa. Nah. Enggak, saya udah dari berdoa. Oh. Bagi yang beragama di agama Islam, kita beri tepuk tangannya ikhlas semuanya. Terima kasih ya. Tetap kamu berikan pada agama kamu. Ya Bu. Jangan tangannya ngalangin temennya. Yuk kerja. Aku nyanyi dulu ya. Aku udah nyanyi tadi. Yuk baca yuk. Tuh. Senyum. Ambil beberapa kali. Sini Bu. Oke, 1. Senyum. Oke, 3, 2, oke, turunkan tangannya, ambil video, setelah video. Semuanya ikutin saya ya, ini saya mau viralin ya. Ikutin saya ya, ini rumus itu saya. Ikutin. Mau kaya nggak? Mudah-mudahan yang nggak bilang mau miskin malah berasa. Mau kaya nggak? Ikut video roll, ikut tangannya, ikutin ya. Tangannya gerak ini ikutin. Oke, ingin miskin? Mau kaya nggak? Miskin dulu, ikutin aja. Ayo semuanya. Ingin miskin? Ingin perut? Ingin hidup sederhana? Inginkan keluarga? Ingin kaya? Kaya hati? Kaya harta? Inginkan sesama? Ya, kenapa orang miskin mikirin perut? Kenapa orang hidup sederhana mikirin keluarga? Kenapa orang kaya mikirin orang lain? Jadi guru-guru harusnya menjadi orang yang mikirin orang lain dan hidupnya kaya. Jangan lupa sekali, ayah mau cinta sama ibu. Doa. Amin ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.